Drama fiskal Amerika Serikat akhirnya berakhir ya setelah 43 hari shutdown pemerintahan terpanjang sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ini memang sudah selesai, tapi luka dan tanda tanya besarnya masih tersisa. Dunia melihat bagaimana kekuatan ekonomi nomor satu di dunia, negara superpower, bisa lumpuh total hanya karena pertikaian politik internal soal subsidi kesehatan. Bagi Indonesia sendiri ini bukan sekedar berita dari negeri yang jauh ya, karena Amerika Serikat sendiri kan adalah mitra dagang nomor 2 terbesar dan juga investor top 5 kita. Pertanyaan krusialnya kini menjadi sangat jelas begitu, bagaimana kita bisa bernegosiasi dagang jangka panjang dan mengandalkan Amerika Serikat sebagai mitra strategis jika mitra kita itu bisa tutup toko selama lebih dari sebulan hanya karena masalah domestik. Kita akan membahas ini bersama dengan Bang Iqbal dan juga Mas Luki. Tapi mungkin sebelum kita bahas berkaitan dengan efeknya, ini kan shutdown-nya sudah berakhir dan lain-lain. Kita mungkin agak sedikit mundur terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa akhirnya bisa tutup? Kalau saya sendiri sih saya udah tahu, karena kebetulan hubungan saya dengan Presiden Donald Trump cukup baik. Jadi beliau sudah curhat sama saya, sudah marah-marah begitu. Bercanda ya, bercanda pemirsa. Tapi mungkin untuk pengetahuan atau background pemirsa CNBC Indonesia, apa sih sebenarnya shutdown government ini dan kenapa bisa terjadi? Mungkin boleh disampaikan oleh Mas Luki. Ya, sebenarnya shutdown ini memang bukan yang pertama kali ya. Jadi sepanjang sejarah Amerika Serikat bisa dibilang cukup sering shutdown terjadi ya. Karena ini salah satunya memang dipicu oleh sistem bipartisan ya. Dua partai besar yang berada di Senat, di DPR, yang akhirnya menimbulkan potensi untuk tarik-menarik kepentingan di sana. Dan ketika sebuah rancangan undang-undang akan disahkan misalkan, harus mendapatkan setidaknya 60% misalkan suara di Senat. Sementara mayoritas dari masing-masing partai itu tidak sampai 60%, sehingga membutuhkan suara dari partai lainnya yang tanda kutip membelot lah mendukung. Jadi ini memang membuka peluang untuk perdebatan yang panjang ya, dan apalagi di pemerintahan sekarang kita tahu pemerintahan Donald Trump begitu cukup keras dengan kebijakan-kebijakannya. Opinionated. Betul, cukup eksentrik ya, dan memiliki pertentangan yang sangat jelas dengan Partai Demokrat. Jadi menurut saya ini yang membuat shutdown kali ini bisa terjadi begitu lama, dan rekor sebelumnya pun ketika Donald Trump memimpin di 2018 ya 35 hari. Jadi memang tidak terlalu mengejutkan, cuma memang dengan adanya rekor seperti ini ya cukup membuat banyak pihak ketar-ketir juga ya. 43 hari, waktu yang cukup lama untuk Amerika, tadi disebutkan tutup toko ya, sehingga ya banyak yang mungkin kebingungan di sini, baik dari investor sampai dengan pemerintahan Amerika Serikat sendiri yang nggak bisa berjalan nih akhirnya. Ya, saya nambahin ya, mungkin konteksnya kan karena perdebatan soal subsidi kesehatan, terutama programnya Obama ya waktu itu, Obamacare. Ini BPJS Kesehatan yang Iya, Obamacare ini kan sangat identik dengan Demokrat ya, sementara di rancangan yang terbaru Republik minta bahwa ini subsidi dikurangi. Sementara bagi Demokrat nih kalau dikurangi 2 juta orang itu tidak akan istilahnya kalau di kita PBI kali ya, penerima bantuan iuran itu nggak terbantu gitu. Jadi memang perdebatannya tuh ya kalau di Amerika kan karena hanya 2 ya, tadi Luki bilang bipartisan, jadi memang dua-duanya punya kepentingan. Tapi menarik juga ya ketika ada anggota dari Demokrat yang akhirnya membelot gitu. Jadi ketika vote itu yang menang adalah Republik gitu loh. Itu menarik sih menurut saya, karena ini ya cair-cair juga di dalam sama aja gitu namanya politik, mau di US mau di Indonesia ya dinamis begitu ya. Dinamikanya memang begitu ya. Betul. Selama memang negara tersebut masih menganut paham atau pemerintahan demokratis begitu. Negara adidaya, negara nomor 1 kekuatan di dunia, bisa-bisanya tutup gitu. Kenapa jadinya permasalahan itu? Negaranya tutup karena 2 partai ribut, kemudian kalau kita review ke belakang pernah juga waktu itu ada fenomena cash pemerintah jumlahnya sangat kecil, lebih kecil daripada harta salah satu orang terkaya di dunia. Kenapa akhirnya problem-problemnya itu jadi kayak problem negara ketiga gitu. Bahkan negara ketiga aja nggak gitu-gitu banget. Kenapa sih Amerika Serikat? Apakah memang ini akan terjadi terus-menerus ke depannya, terutama dipimpin oleh sosok yang sangat kita hormati, Donald Trump? Mungkin Mas Luki boleh. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Ya memang sistem demokrasinya seperti itu, memungkinkan hal itu terjadi. Dan kalau dibilang apakah ini akan terjadi, pandangan saya pribadi ini mungkin akan terjadi berkali-kali lagi ke depan ya, karena memang dengan sistem 2 partai ya di pemerintahan,
pasti akan ada perdebatan yang sengit lah. Ada dua kutub di situ dan ini menjadi celah yang besar untuk perdebatan-perdebatan berikutnya. Apalagi ini menyangkut soal anggaran ya, anggaran negara adidaya, anggaran yang sangat besar gitu untuk mendanai pemerintahan. Pasti ini akan jadi hal yang sangat sensitif ya untuk Amerika Serikat. Jadi kalau keyakinan saya ini pasti akan terulang kembali. Jadi pertanyaannya seberapa adaptif kita lah untuk menghadapi hal-hal seperti ini, karena ini bukan yang pertama dan ini bukan yang terakhir seperti ini. Ini bukan yang terakhir, bisa jadi keulangnya ya pola yang berbeda aja begitu. Mungkin bukan dalam bentuk shutdown government, tapi ya ada aja lah pokoknya si saudara kita Donald Trump itu. Mungkin Bang Iqbal, pertanyaannya langsung saja, efeknya ke Indonesia seperti apa? Ya tentu yang paling kelihatan tadi ya, udah dibahas oleh tim riset ya, terutama dari sisi mata uang ya, terutama dari sisi dolar, rupiah, kemudian juga tadi ada netizen yang bertanya soal emas ya. Karena kan ini bagian dari ketidakpastian ya, selama 43 hari itu kan memang luar biasa ya. Saya pikir yang paling terlihat parah banget itu kan di penerbangan ya, karena ketika itu kan banyak pegawai pegawai bandara yang akhirnya harus di layoff. Bukan di layoff, dirumahkan lah karena keterbatasan anggaran tadi. Kemudian mereka overwork gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalkan petugas bandara apalagi menara itu overwork gitu kan, itu kan efeknya ke kecelakaan dan seterusnya. Makanya sangat berbahaya dan yang paling menyakitkan itu ketika melihat ya tadi penerima bantuan itu, makanan mungkin bantuan pangan atau mungkin MBG kali ya, sejenis MBG-nya di US itu ya, SNAP itu kan sangat miris ya, sampai 40-an juta orang itu. Jadi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada efek-efek lain ya, misalkan dari sisi kita ya pasti ekspor akan sempat terganggu lah karena ketika petugas atau PNS-nya tidak bekerja itu kan artinya mengganggu juga layanan kan, layanan untuk ekspor impor. Kemudian negosiasi kita juga kan masih lanjut ya. Benar. Kemarin itu kan masih antar presiden aja kan, antara Trump dan Presiden Prabowo gitu untuk negosiasi tarif. Tapi kan ini lanjutannya juga masih Pak Erlangga juga ya masih terus harus bernegosiasi. Jadi efeknya ini sebenarnya melegakan ya ketika ada kesepakatan ini bahwa shutdown itu berakhir. Tapi ya kita juga monitor lagi, jangan-jangan yang dibilang Lucky benar gitu. Nanti tiba-tiba Lucky bangun tidur beritanya adalah pokoknya pantau shutdown lagi, ya kan? Pantau terus sosial, pantau pokoknya yang pokoknya itulah terkait White House atau apa itu. Jangan-jangan nanti bulan depan atau awal tahun depan ada lagi. Kayaknya. Tapi emang kalau kita lihat ada lagi polanya dari sosok Donald Trump ini kayak bisa dikatakan kalau anak zaman sekarang bilangnya attracted to drama gitu. Kayak gini, karena urusannya banyak loh. Satu shutdown, maksudnya gede-gede. Satu shutdown barengan sama fenomena dia ribut-ribut sama Mamdani. Ya kan? Itu kan juga gede. Di satu sisi juga dia lagi jadi center of attention, bener. Donald Trump ini kayaknya nampaknya memang seneng banget jadi center of attention of the whole world, yaitu berkaitan dengan tarif dagang. Isunya kan semua negara lagi pengen ketemu sama tarif dia. Dan satu lagi perdamaian itu dan kan. Dia mendamaikan Kamboja sama kemarin Thailand ya. Walaupun ribut lagi. Iya, walaupun ribut lagi. Atau misalkan di Gaza gitu kan. Iya kan, emang seneng aja begitu jadi center of attention. Tapi balik lagi kan, dia ini adalah presiden negara adidaya yang sebenarnya kita bisa katakan bahwa musuh terbesarnya adalah China. Tapi jadinya karena memang dia attracted to drama ini, kredibilitas dari pemerintahan atau dari negara Amerika Serikat ini, kita nggak bisa tutup mata bahwa turun. Kalau kita bandingkan dengan China yang serba stabil, bahkan disebutkan ekonominya masih tidak pulih pun tetap masih menjadi pusat rantai pasok dunia. Gitu. Mungkin overview-nya dari istilahnya posisi multilateral antara Amerika Serikat dengan China, kan kita kan juga kerjasamanya sangat intens begitu dengan kedua belah negara. Seperti apa Mas Lucky? Ya kalau kita bilang risiko ya tentunya China pun punya risiko sendiri ya. Hanya dalam 43 hari terakhir ini tentu dengan shutdown ini bisa dibilang investor, para stakeholders buta dengan apa yang terjadi di AS ya, terutama data-data
perdagangan, data-data ekonomi kan selama 43 hari ini tertunda. Jadi masih meraba-raba ini apa yang harus dilakukan. Berbeda dengan Cina misalkan. Di Cina mungkin pemerintahannya karena partai tunggal ya, Partai Komunis Cina di sana mungkin secara politik memang lebih stabil di sana. Hanya saja secara ekonomi pasti masih ada resiko, misalkan tidak menutup kemungkinan Cina melakukan kebijakan secara mendadak. Contohnya ketika data soal perumahan mereka, data soal properti mereka tidak terlalu bagus, mereka secara tiba-tiba memberikan stimulus yang jumlahnya sangat besar dan ini cukup mempengaruhi juga pasar global. Jadi memang kalau kita membandingkan risiko, dua-duanya memiliki risiko. Ya, pertanyaannya apakah kita akan tetap bergantung pada Amerika Serikat? Menurut saya ya, memang kita pasti akan memiliki ketergantungan yang cukup kuat dengan Amerika Serikat. Hanya di sini bagaimana kita bisa adaptif dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat sambil tetap mempertahankan hubungan dengan negara-negara lain seperti Cina misalkan. Jadi menurut saya memang risiko tidak bisa dihindarkan, hanya penilaian risikonya saja mungkin ya di sini bisa lebih diperhatikan. Oke, itu sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya. Kan sebenarnya kan narasi bahwa kita harus mendiversifikasikan target ekspor kita ke negara-negara lain, jangan Amerika Serikat atau China lagi begitu kan. Kita sudah mulai mengarah ke Amerika Latin, Amerika Utara begitu. Dan pada hari ini juga kan Presiden Prabowo Subianto juga sedang bertemu dengan Presiden Yordania. Sebenarnya harapannya ada kesepakatan ekonomi, jadi nggak hanya pertahanan aja ya, jadi kerjasama ekonomi harusnya ada juga begitu, target-target berkaitan dengan produk ekspor kita supaya bisa masuk katakanlah ke Yordania. Mungkin tanggapan dari Bang Iqbal seperti apa? Apakah memang penutupan government shutdown Amerika Serikat dan juga ulah-ulah Donald Trump ini memperkuat narasi bahwa memang kita Indonesia sebagai negara yang harus melindungi negara kita sendiri secara ekonomi harus memperkuat diversifikasi pasar produk kita? Itu sepakat ya Din ya. Kemarin itu kan di sepanjang pekan ini kita melihat bahwa Komisi 7 DPR itu kan memanggil beberapa asosiasi ya terkait di bidang industri. Yang paling mencolok itu kemarin saya lihat penjelasan dari asosiasi furniture ya kalau tidak salah, itu yang bilang bahwa ini pasar Amerika ini kan juga berat ya karena ada tarif dan seterusnya. Kemudian dari sisi bahan baku pun ini dari sisi domestiknya ya, mereka juga kerepotan gitu karena bahan baku kayu itu ternyata nggak melulu dari kita juga. Ada beberapa jenis kayu yang ternyata mereka pun harus impor dari negara lain, kemudian baru diolah menjadi furniture, mebel, baru dikirim lagi ke US gitu. Jadi banyak, ini baru bicara satu industri ya, industri furniture yang ya kalau dibilang mencari pasar baru, saya rasa kan kemarin kita juga Oktober ya kita menjadi, Dina juga menjadi tampil juga kan di Trade Expo ya, ketika itu membawakan programnya kan juga sebenarnya itu upaya untuk mencari buyer yang baru kan dari negara-negara lain gitu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa situasi negara lain juga kan sedang berat juga gitu. Iya. Belum lagi protektif dan berat loh. Sebenarnya kalau kita melihat kemarin kita habis rilis GDP ya untuk kuartal 3 kan sebenarnya ya memang betul kita lebih baik dari di G20 itu kita nomor 2 gitu. Di ASEAN mungkin kita di bawah Vietnam sama Malaysia gitu. Jadi tapi kan negara-negara lain tuh tumbuhnya tuh 1, 2, 0, sekian. Jadi situasinya lagi berat dan menurut saya Dina benar ketika misalkan menekankan soal mencari pasar baru, tapi bagaimana juga pelaku di domestik ini dibantu lah. Belum lagi kayak tadi pagi kan juga ada tuh sidak dari Mendak gitu ya ke masalah Balpres itu ya, thrifting impor yang sangat menghancurkan menurut saya UMKM kita ya, yang padahal kita sebenarnya bisa juga sih bikin jaket atau apapun itu gitu. Benar. Isunya terlalu akhirnya jadi mumet gitu. Jadi, jadi gitu. Udah teramnya begitu gitu kan. Sementara di dalam negerinya pun kita mumet juga gitu. Jadi. Tapi kalau kita adu nasib ya sama dua negara terbesar ini gitu kan, Amerika Serikat dan juga China. Kalau China tadi kita sudah menyampaikan bahwa sebenarnya problemnya mereka adalah daya beli masyarakat China sendiri sedang lagi melemah. Terus akhirnya mereka pusing nih, produksi udah kebanyakan. Ya akhirnya sebenarnya dampaknya ke kita-kita lagi ya. Tapi di sisi lain Amerika Serikat lebih nggak jelas lagi gitu kan potensi kerugian makroekonominya
efek negatif ke makroekonomi berkaitan dengan shutdown ini. Di sisi lain Indonesia di kuartal terakhir ini kan diramalkan justru bakal thrive gitu, pertumbuhan ekonomi bakal diramalkan 5,5%, dan ini nampaknya memang sudah, kalau secara kasat mata kayaknya memang sudah mulai kelihatan bahwa masyarakat kayaknya udah mulai belanja lagi begitu ya. Betul. Potensinya sangat besar begitu. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah deal breaker-nya itu ada di pemerintah, ya nggak sih, Bang Iqbal? Kita potensinya sudah ada, daya beli masyarakat kita sudah mulai menguat, tapi bagaimana akhirnya pemerintah bisa menjaga momentum ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lagi bertikai ini, Bang Iqbal? Ya kalau saya pribadi sih melihat ya beberapa kebutuhan dasar ya, kalau bisa memang itu diamankan dalam arti dari sisi harga, supply. Kita kan juga melihat ya, mungkin di berita kita sempat lihat ada kelangkaan BBM misalkan. Di beberapa daerah, apalagi itu solar misalkan. Dina sebagai orang Sumatera tahulah betapa pentingnya solar untuk logistik gitu kan, untuk mengirim barang gitu ya. Kemudian juga beras misalkan. Ini kan November Desember ini bukan musim tanam ya, ini musim istilahnya menunggu gitu ya. Nanti Januari baru tanam lagi. Jadi kalau harga beras mahal juga daya beli juga berat gitu ya. Jadi ya memang kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ya memang akan mungkin tadi Dina bilang thrive ya atau akan naik, tapi menurut saya ini juga harus kita lihat dari sisi globalnya, nih monitor terus nih karena Trump ini efeknya sangat sangat cepat gitu. Jadi kejadiannya dini hari, biasanya dini hari ya Luki ya, paginya itu efeknya udah kemana-mana tuh, kadang-kadang dari sisi kurs, dari sisi emas dan lain-lain gitu loh. Oke, berarti kita sepakat ya bahwa sebenarnya keputusan dari berakhirnya shutdown government ini sifatnya hanya jangka pendek, pemirsa. Artinya memang sebenarnya ancaman krisis serupa masih bisa terjadi seperti yang sudah Mas Luki sampaikan. Tadi mungkin kalau nggak shutdown government ya ada lagi lah pokoknya kelakuannya si Trump ini, nanti saya tanya deh. Bagi Indonesia sendiri ini kan adalah bukti nyata bahwa sebenarnya kan menggantungkan harapan pada satu mitra strategi saja adalah bukan strategi yang tepat, bisa dikatakan sangat berisiko. Jadi sebenarnya upaya untuk mendiversifikasikan pasar ekspor dan mitra investasi ini bukan lagi pilihan, tapi adalah sebuah keharusan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional kita, supaya kita juga bisa menjaga momentum bahwa sebenarnya daya beli masyarakat kita juga sudah mulai pulih.